Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia. Anak kelas 9 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng semuanya, yang berakhlak baik dan juga menjadi harapan orang tua tentunya. Selanjutnya mari sama-sama kita awali pembukaan kita ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis shalihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Pertemuan kita yang pertama pada tahun ajaran 2020-2021 ini, mari kita sekaligus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita ini. Ya, kita mulai materi yang pertama. Pada bab yang pertama adalah tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mengimaninya sebagai rukun iman, ya. Yaitu iman yang kelima, rukun iman yang kelima. Terlebih dahulu mari kita pahami pengertian iman kepada hari akhir, ya. Coba perhatikan, iman kepada hari akhir yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan akan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat, di mana kehidupan akhirat tidak akan berakhir. Karena itu kita harus betul-betul yakin dalam hati kita, keyakinan pikiran kita bahwa alam ini akan hancur, ya. Karena alam ini akan hancur, maka kita semua yang ada di dunia ini akan hancur pula, akan berakhir pula. Sebelum kehidupan ini berakhir, mari kita isi kehidupan kita ini dengan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Oke. Setelah kita mengetahui tentang beriman kita kepada hari akhir ini, kita harus diperkuat dengan dalil, ya, dengan dalil beriman kita kepada hari akhir ini. Dalil nanti terbagi dua, ada dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan dengan akal, ya, dapat dipahami dengan akal. Kemudian dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi, ya. Anak-anakku sekalian, ya, dalil akli tentang hari akhir ini, ya, bahwa sesungguhnya akal manusia ini, ya, yang telah diberikan oleh Allah ini meyakini, ya, bahwa semesta alam dunia ini pasti akan hancur. Itu akal kita dan binasa. Kemudian dalil akli nanti ada dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 187 dan juga surat Al-Hajj ayat 7 dan juga surat Thaha ayat 15, ya. Itu nanti bisa dilihat di buku, ya, dan juga bisa dilihat di pelajaran buku LKS-nya, ya, bisa dilihat dari buku paket digital yang nanti akan Bapak kirimkan juga kepada anak sekalian. Salah satunya yang Bapak bacakan ada dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari akhir atau hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua manusia itu nanti di alam kuburnya, dari alam kuburnya. Oke. Kita lihat nanti banyak sekali macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, di antaranya adalah alam barzah, ya. Atau yaumul ba'ats, yaumul hasr, yaumul hisab, yaumul mizan dan syirat. Kemudian juga ada lagi yaumul jaza atau pembalasan. Setelah selesainya pembalasan, manusia akan ditempatkan di surga atau di neraka. Ini adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sedikit Bapak jelaskan, ya, alam barzah itu adalah alam tempat persinggahan, ya, alam persinggahan, atau juga ada yang mengatakan alam kaca-kaca. Kenapa dikatakan alam persinggahan? Karena alam barzah ini adalah awal manazil min manazil akhirah. Alam barzah ini
tempat pertama daripada tempat akhirat. Ya, alam barzah yang kita kenal adalah alam kubur. Ya. Tadi dikatakan juga alam barzah adalah kaca-kaca, maksudnya apa? Ketika di alam kuburnya kita bahagia, maka menandakan bahwa kesananya nanti kita akan bahagia. Sebaliknya ketika kita di alam kuburnya sudah mendapatkan siksa-siksa dan lain sebagainya, berarti melambangkan kehidupan di akhirat nanti kita akan mendapatkan tempat yang tidak enak. Kemudian Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Kita nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah setelah ditiupnya nanti dengan tiupan sangkakala yang kedua ini, manusia akan dibangkitkan kembali ya, dengan berbagai bentuk manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Dan Yaumul Hasyr adalah hari dikumpulkannya manusia. Seluruh manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ manusia akan digiring ya, menunggu hari yang namanya Yaumul Hisab. Hisab itu hari perhitungan manusia, amal perbuatan manusia nanti dihitung. Nah, setelah di padang mahsyar ini begitu lama prosesnya dan begitu berat yang dialami oleh manusia di alam mahsyar, terlebih-lebih nanti ketika di alam hisab. Ya, Yaumul Hisab ini hari perhitungan setiap perbuatan yang kita lakukan itu semua diperhitungkan di hadapan kita dengan buku catatan amal perbuatan kita masing-masing. Kemudian setelah hari hisaban selesai, nanti ada Yaumul Mizan, artinya atau disebut dengan hari timbangan amal. Ya. Ada timbangan manusia, ditimbang dengan timbangan amal namanya mizan. Beratkah timbangan amal kita? Beratkah timbangan keburukan kita? Nah di sini nanti akan ditentukan dengan ditimbang dengan timbangan mizan namanya. Kemudian ada lagi Sirat. Sirat adalah sebuah perlintasan jembatan yang melintas di atas neraka, yang perjalanan ribuan tahun. Nah, perjalanan Sirat itu perjalanan yang melintas di atas neraka. Dalam Sirat ini banyak sekali hal-hal yang akan dipertanyakan dalam perjalanan ini, tentang akidah kita, tentang ibadah sholat kita, tentang kehidupan kita selama manusia bagaimana. Nanti itu banyak sekali pos-posnya di ketika Shiratal Mustaqim ini. Makanya ketika di Shiratal Mustaqim manusia nanti terbagi-bagi, ada yang mereka itu berjalan seperti kilat, ada yang mereka berjalan seperti mengendarai sebuah jalan tol, ada juga manusia yang merangkak bahkan baru menindak langsung jatuh, udah di pertengahan dia jatuh. Itulah nanti bagaimana manusia berada dalam Sirat. Setelah selesai dia menyebabkan Shiratal Mustaqim itu, dia akan ketemu dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Allah akan memberikan balasan-balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan tanda-tanda hari akhir. Ya, hari akhir ini mempunyai tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda sugro atau kecil dan tanda-tanda kubro. Ya, tanda-tanda yang sugro ini terjadi diantaranya banyak masjid megah tapi sedikit jamaahnya. Terus masih makin banyak generasi muda dalam pergaulannya pergaulan bebas. Banyaknya yang durhaka terhadap orang tua. Semakin banyak penampilan laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Itu tanda-tanda kiamat sugro atau yang kecil. Dalam hadis diceritakan yang diriwayatkan oleh Anas, berkata beliau, sebagai tanda-tanda akan terjadi kiamat adalah hilangnya ilmu. Ilmu semakin diangkat oleh Allah. Ya. Maraknya kebodohan, marak perzinahan, dan maraknya minuman keras. Ini adalah merupakan tanda-tanda yang telah ada dan nyata di hadapan kita semua. Saya berharap kepada anda semua, siswa-siswi yang soleh dan solehah, mari kita pelihara diri kita jangan sampai ada tanda-tanda kiamat sugro ini. Ya. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Ya. Ini adalah merupakan tanda yang mendekati akan datangnya hari akhir, seperti turunnya Dajjal. Di mana Dajjal ini sekarang masih bahasa Dajjal yang sebenarnya masih terikat bahasanya, nanti dia akan keluar. Nah, ketika Dajjal itu sudah turun benar-benar, nah itulah ya, Dajjal. Kemudian turunnya binatang melata yang aneh-aneh, ya nanti mendekati ini udah banyak
binatang-binatangnya aneh. Kadang-kadang binatang itu ya, matanya satu, binatang itu lahir dengan cara yang tidak wajar. Ya. Itu udah mulai ada sebenarnya. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Ini ketika itu sudahlah terjadi betul-betul kebingungan manusia. Jadi huru hara yang besar. Ya, terjadinya gempa yang sangat dahsyat sesuai dengan surat Al-Zalzalah dan Al-Qariyah akan terjadi ketika itu. Nah, anak-anak sekalian, putra-putri yang berbahagia, coba kalian nanti tugasnya adalah menulis surat Al-Ankabut ayat 57 dan surat Al-Hajj ayat 7. Oke. Selanjutnya, perilaku kita dalam mencerminkan beriman kepada hari akhir itu adalah menjaga sikap, ya, pikiran dan perilaku kita dari akhlak yang tercela. Jangan sampai pikiran kita, sikap kita, dan perilaku kita ini berada dalam akhlak yang tercela. Seperti suudzon, takabur, hasud, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Itu kita pelihara, jangan sampai diri kita ini ada. Karena itu adalah tidak mencerminkan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperbanyak zikir, ya, memperbanyak baca Al-Quran, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah salah satu, ya, bentuk perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Walaupun penjelasan singkat ini semoga menjadi bekal untuk kita, wabil khusus kepada siswa-siswi yang soleh dan soleha, untuk betul-betul pelajaran ini menjadi modal kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang soleh. Demikian pertemuan pertama kita kali ini. Mari sedikit nanti Bapak berikan tugas, yaitu menulis dalil-dalil atau ayat-ayat tentang hari akhir yang tadi ada di atas. Ya, tinggal kamu salin, kamu tulis, dan jawabannya di buku Akidah Akhlak. Barangkali hanya itu yang Bapak dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.